الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Ikhwati wa akhwati rahimakumullahu jami'an. Kembali kita di subuh hari ini mentelusuri tentang sejarah manusia paling mulia yang telah Allah utus untuk rahmat lil alamin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih berbicara ikhwati azakumullah tentang qabla al-bi'tsah, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah menyebutkan tentang hadis-hadis yang menyebutkan sifat-sifat yang telah disebutkan oleh orang-orang terdahulu, yaitu ahlul kitab, tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang langsung diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah menghabarkan kepada para sahabatnya tentang sifat-sifat beliau yang disebut di dalam kitab-kitab terdahulu. Dan ini ikhwati azakumullah bukan karena fakhr, bukan karena Rasulullah SAW sombong atau ingin mengangkat diri beliau. Tidaklah demikian. Tetapi Rasulullah SAW menghabarkan dengan apa yang telah dihabarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada beliau. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara gaib kecuali apa yang telah diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara perkara gaib itu adalah berita-berita umat-umat terdahulu, berita umat-umat yang terdahulu. Perkara gaib ada 4 ikhwati azakumullah. Ada 4 yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya yang pertama adalah al-umur al-madiyah, perkara-perkara yang telah lalu dari umat-umat terdahulu yang kita tidak hidup pada masa tersebut. Kita tidak hidup pada masa Rasulullah, kita tidak hidup pada masa Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihimus salatu wassalam. Kita tidak hidup pada masa mereka. Bagaimana kita tahu tentang keadaan-keadaan umat-umat terdahulu? Maka ini adalah perkara gaib. Kita tidak mendapatkannya kecuali dari berita yang telah disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita. Dan di antara yang diceritakan oleh Rasulullah bercerita tentang adanya sifat-sifat beliau, keadaan-keadaan beliau yang disebut di dalam kitab-kitab terdahulu tersebut. Karenanya ikhwati azakumullah, mana yang kita lebih percaya? Apa yang dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang disebut oleh orang-orang di masa sekarang dari ahlul kitab yang telah merubah kitab-kitab mereka? Mereka mengatakan tidak ada Nabi Muhammad di dalam Taurat, di dalam Injil. Dan ketika kita membuka Taurat dan Injil tersebut, hampir-hampir kita tidak mendapatkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ. Ini bukan berarti ahlul kitab lebih benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka telah berkhianat dengan mentahrif, merubah isi kitab-kitab tersebut demi kepentingan-kepentingan mereka. Karena itu tidak tertutup ya riwayat-riwayat yang datang dari sebahagian mereka yang Allah Ta'ala kehendaki. Ada di antara mereka tersebut yang walaupun dengan kebenciannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap Allah munculkan berita-berita dari mulut-mulut mereka tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berkehendak untuk
menjelaskan tentang nabinya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita bacakan di sini satu berita yang dimunculkan oleh ahlul kitab yang direkam oleh sahabat yang mulia Salamah bin Salamah bin Waqasin radhiyallahu anhu. Salamah bin Salamah ini jazakumullah adalah orang Ansar, orang Madinah. Dan hadis ini, berita ini dia dengar sebelum dia masuk Islam. Jadi Salamah ini masih kecil waktu itu di Madinah dan dia belum mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, jadi Salamah bin Salamah ini wa kana min ashabi Badrin. Beliau adalah termasuk sahabat yang perang Badar. Artinya beliau orang muhajirin, orang Mekah tetapi tinggal di Madinah pada waktu kecil. Pada waktu kecil beliau tinggal di Madinah. Kemudian setelah itu pindah lagi ke Mekah menjadi orang Mekah dan kemudian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, dia menceritakan, kana lana jarun min Yahudi. Dahulu kami pernah punya tetangga orang Yahudi, dia bilang. Fi Bani Ashhal, fi Bani Abdil Ashhal, yaitu di Bani Abdil Ashhal. Jadi Yahudi dari Bani Abdil Ashhal. Qala, dia berkata, yaitu Salamah bin Salamah. Fa kharaja alaina yawman min baitihi qabla mab'athi an-nabi sallallahu alaihi wasallam biyasirin. Kata Salamah, satu saat tetangga kami orang Yahudi ini keluar dari rumahnya, yaitu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang tidak lama. Jadi sebelum diutusnya Rasulullah terjadi orang Yahudi ini keluar dari rumahnya. Fa waqafa ala majlisi Abdil Ashhal. Kemudian dia berhenti di majelisnya Abdul Ashhal. Jadi orang-orang dari suku dari Bani Abdul Ashhal sedang berkumpul. Lalu orang Yahudi ini datang ke perkumpulan Bani Ashhal tersebut. Qala Salamah, berkata Salamah, wa ana yawma idin ahdatsu man fihi sinnan. Pada hari itu, kata beliau, aku ini orang yang paling muda umurnya di antara yang lain. Jadi paling kecil, yang lainnya sudah tua-tua. Alayya burdatun muttaji'an fiha bifina'i ahli. Saat itu saya sedang tiduran berselimut dengan burdahku, itu kain yang dipakai sambil dia tiduran, yaitu bipina'i ahli, yaitu di pelataran rumah keluarga beliau. Jadi Salamah ini sedang tiduran di depan rumahnya yang berdekatan dengan Bani Ashhal, yang pada saat itu Yahudi ini sedang berbicara. Fadzakara al-ba'tsa wal qiyamata wal hisaba wal mizana wal jannata wan nar. Kemudian orang Yahudi ini berbicara tentang hari berbangkit. Dia mengatakan nanti manusia akan dibangkitkan. Kemudian terjadi hari kiamat. Kemudian tentang hisab, dihisabnya amal-amal manusia yaumal mahsyar, wal mizan, dan juga ditimbangnya amal-amal tersebut. Kemudian wal jannata wan nar, dia menceritakan tentang surga neraka. Faqala dzalika liqaumi ahli syirki ashabil authan. Dan itu diceritakan oleh orang Yahudi ini kepada orang-orang ahlus syirki, orang-orang Arab yang menyembah berhala. Mereka enggak mengetahui tentang adanya hari berbangkit. Ya. Mereka hanya meyakini kehidupan ini ya kemudian mati jadi tanah. Lalu orang Yahudi ini bercerita tentang alam akhirat, tentang surga dan neraka. La yarawna anna ba'tsan kainun ba'dal mauti. Orang Yahudi ini orang-orang Arab ini
tidak memandang adanya hari berbangkit setelah kematian. Ya, kalau orang mati selesai itu. Tiba-tiba ini Yahudi berbicara tentang surga, tentang neraka, ya. Karena sebagaimana kita ketahui, mereka adalah ahlul kitab, memiliki berita-berita tentang alam akhirat yang disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu. Lalu bingunglah orang Arab ini, masa ada kehidupan setelah kematian? Faqalu, maka mereka berkata, orang-orang Arab ini, lahu kepada Yahudi tersebut, waihaka ya fulan, celakalah engkau ini bercerita tentang apa? Apakah ada buktinya? Tara hadza kainan, engkau memandang bahwa apa yang kau ceritakan ini akan terjadi. Annan nasa yub'atsuna ba'da mautihim, bahwa manusia akan dibangkitkan setelah kematian mereka. Ila darin, kepada satu kampung, fiha, yang di kampung tersebut jannatun wa nar, yang di situ ada surga, ada neraka. Yujzauna fiha bi a'malihim, bahwa manusia itu akan dibalas sesuai dengan amal-amalnya. Qala, berkata orang Yahudi tersebut, na'am, iya, akan ada itu. Walladzi yahlifu bihi, demi zat yang dijadikan sumpah zat tersebut, itu maksudnya Allah. Karena tidak ada yang dijadikan sumpah itu, ikhwati azzakumullah, kecuali apa? Allah. Tidak boleh orang bersumpah selain Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan orang bersumpah dengan nama Rasulullah pun merupakan apa? Kemusyrikan. Kita mendengar ada orang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Ini bukan semakin kuat ya sumpah tersebut, namun sumpah ini semakin rusak. Dan pelakunya kalau dia berilmu maka dia musyrik, melakukan kemusyrikan, karena dia menyamakan Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa falyahlib billah wa man halafa bi ghairillah faqad asyraka." Barang siapa yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah musyrik. Maka orang Yahudi ini pun bersumpah. Dia mengatakan, walladzi yahlifu bihi, demi zat yang bersumpah, yang dijadikan sebagai sumpah, itu demi Allah. Orang Yahudi ini bersumpah dengan nama Allah. Lawadda anna lahu bihadhihi min tilkan nar a'zam tanuru fid dunya yahmunahu. Setiap orang akan sangat menginginkan kalau dia ditetapkan menjadi penduduk neraka. Kalau seandainya dia tahu dia ditetapkan oleh Allah Ta'ala menjadi penduduk neraka, kata orang Yahudi ini, maka dia akan memilih membuat sebuah api yang sangat besar di dunia, thumma yadkhulunahu iyyahu, kemudian dia masuk ke dalam api di dunia tersebut, fayutabbaqu bihi alaihi, kemudian dia terbakar di dalam api tersebut. Wa an yanjuwa min tilkan nari ghadan, supaya dia selamat dari api neraka besok hari. Maka orang Yahudi ini bilang, kalau orang mau membanding tentang azab di dunia ini dengan azab di akhirat, kemudian dia tahu dia akan diazab di akhirat, maka dia akan minta lebih baik dia dibakar sebesar-besarnya api di dunia ini, kemudian selamat nanti diazab api neraka. Karena dikatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbandingan api dunia dengan api neraka juz'un min sab'ina, itu sebahagian dari 70 panasnya api neraka. Jadi api dunia itu berbanding 70 panasnya api di neraka. Karenanya kalau dia tahu keadaan dia nanti satu saat dia akan diazab di api neraka, wa na'udzubillahi min dzalik, maka lebih baik dia memilih itu. Walaupun ini ikhwati azakumullah adalah apa? Adalah salah, ya. Kalau orang tahu keadaan dia di neraka, ditetapkan di neraka, maka seharusnya dia bersungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala untuk beribadah, bukan mencari api yang justru membakar dia di dunia. Karena di dalam Islam tidak ada konsep menderita di dunia, menderita di akhirat.
Karena Rasulullah SAW mendapatkan seorang sahabat yang mirip-mirip dengan Yahudi ini pemikirannya. Sahabat ini bilang, "Ya Rasulullah, satu saat saya berdoa kepada Allah, daripada saya masuk ke dalam api neraka, mending azab neraka itu dibawa saja ke dunia ini. Karena di dunia sebentar, 70 tahun selesai paling lama, 80 tahun paling lama. Sementara di akhirat waktu yang sangat panjang." Kemudian ditimpalah dia dengan sakit yang panas. Lalu dikunjungi oleh Rasulullah SAW, lalu Rasulullah menegurnya. Kata Rasulullah, "Kenapa engkau tidak berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Allah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Kata Rasulullah, minta doanya jangan begitu. Daripada diazab di neraka, mendingan diazab di dunia. Kenapa nggak minta baik dua-duanya? Di dunia bagus, di akhirat bagus. Jadi nggak ada penderitaan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Intinya orang Yahudi ini sangat meyakini, ya, sampai-sampai kalau seandainya orang disuruh memilih tentang keadaan di akhirat kelak dengan dibakar di api neraka, maka mesti dia akan memilih dibakar di dunia. Kata orang Yahudi tersebut. Kemudian qalu lahu, lalu orang-orang Arab itu berkata kepada orang Yahudi ini, "Waihaka, kamu ini berdusta, kamu ini celaka," bercerita seperti itu. "Wa ma ayatu dzalika?" Apa dalilnya? Apa buktinya kalau ada surga, ada neraka tersebut? Apa buktinya, kata orang-orang Arab tersebut. Qala, berkatalah orang Yahudi ini, "Nabiyun yub'atsu min nahwa hadhil bilad." Dia bilang buktinya adalah nanti akan datang seorang nabi dari arah negeri sana, negeri ini. Dia menunjuk ke arah, wa asyara biyadihi nahwa Makkah wal Yaman. Maka dia memberikan isyarat dengan tangannya ke arah Mekah dan Yaman, karena dia ada di Madinah. Ada di Madinah, maka dia menunjuk ke arah Mekah dan Yaman. Dia bilang nanti buktinya kalau omongan saya ini benar bahwa ada surga dan neraka, nanti akan datang seorang nabi dari negeri sebelah sana, yaitu negeri Makkah. Qalu, orang-orang Arab ini berkata, Arab Madinah, "Wa mata tarahu?" Kapan engkau akan melihat terjadinya itu? Kapan diutusnya itu? Fanadhara ilayya. Kemudian Salamah bin Salamah mengatakan, orang Yahudi itu memandang kepadaku. Yang tadinya tiduran-tiduran, dia tidur-tiduran di pelataran, di halaman rumahnya. Pada saat itu orang Yahudi itu mengatakan melihat kepada Salamah yang pada waktu itu masih kecil. Wa ana min ahdatsihim sinnan, yang saat itu saya masih kecil. Faqala, maka berkata orang Yahudi tersebut, in yastanfidhu hadzal ghulamu umurahu yudrikuhu. Kalau anak kecil ini sampai umur baliknya, sampai umur dewasanya, maka dia akan ketemu dengan Nabi itu, kata orang Yahudi tersebut kepada Salamah, dan dia melupakan cerita Yahudi tersebut. Ya, istilahnya tidak terpikir kepada dia. Qala Salamah, kemudian Salamah setelah masuk Islam, dia mengatakan, fa wallahi ma dhahabal lailu wan nahar. Kata dia, demi Allah tidaklah lama berselang setelah terjadinya malam siang yang silih berganti, hatta ba'atsallahu ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian Allah Ta'ala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa huwa hayyun baina adhurina, dan beliau hidup di antara pundak-pundak kami. Jadi benar, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka Salamah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebut oleh orang Yahudi
tersebut. Berarti ini ikhwati azzakumullah bahwa keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diketahui dan sudah kita sebutkan bahwa para nabi-nabi terdahulu selalu menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghabarkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan ikhwati azakumullah bahwa ayat yang paling banyak di dalam Taurat itu ayat yang bercerita tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ada di dalam Taurat, tetapi kemudian mereka menghapusnya. Ya, sehingga ayat-ayat ini ikhwati azakumullah tetap diketahui para alim, para ulama dari Bani Israel tersebut. Ya. Sehingga mereka banyak menyebutkan prediksi tentang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman tersebut. Dan Salamah bin Salamah menyaksikannya. Dia orang Madinah yang kemudian beriman kepada Rasulullah. Karenanya kita sebutkan ikhwati azakumullah, kenapa orang Madinah itu lebih cepat beriman kepada Rasulullah ketimbang orang Mekah. Karena orang Madinah bergaul dengan orang-orang ahlul kitab. Dan mereka mengetahui memang ahlul kitab itu orang berilmu, ya, punya ilmu, menceritakan tentang masa-masa lalu, cerita nabi-nabi dan sebagainya. Sehingga orang Yahudi kalau sedang berantem, ya, sedang berseteru dengan orang Madinah selalu ditakut-takuti. Kata mereka, kalian orang Madinah akan kami habisi ketika kami nanti berpegang pada Nabi akhir zaman. Kami akan pegang beliau, dan apabila beliau sudah diutus oleh Allah Ta'ala, kalian orang Madinah habis. Ya. Lalu orang Madinah ini sering mendengar, ya, kasak-kusuk orang-orang Yahudi bercerita tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, tentang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi karena perseteruan wilayah, perseteruan suku, orang-orang Madinah tidak percaya atau tidak mau mengikuti orang-orang ahlul kitab. Walaupun di hati mereka banyak hal-hal yang terbukti dari ucapan ahlul kitab tersebutnya. Karenanya mereka agak sedikit mengerti tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah diutus. Karenanya ikhwati azakumullah, pertama kali orang Madinah, ya, mengenal Rasulullah ketika mereka menunaikan ibadah haji. Ketika orang-orang Madinah ini menunaikan ibadah haji, lalu mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Aqabah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berdakwah di Mekah, kemudian beliau selalu didustakan, selalu difitnah dengan fitnahan-fitnahan yang tidak benar. Dikatakan beliau adalah orang yang terkena sihir. Maksudnya beliau orang yang kesurupan. Ya, sampai-sampai orang-orang Arab Mekah mendatangkan seorang ahli ruqyah, ahli jampi, ad-dammaj, seorang ahli jampi yang biasa menjampi di masa jahiliyah, untuk menjampi Rasulullah, ya, untuk mengobati Rasulullah. Maka Dammaj ini datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, saya ini ahli ruqyah, banyak orang yang sembuh dengan jampi-jampi saya dengan izin Allah. Dia bilang, maka saya datang untuk menjampi engkau. Sebutkan apa yang kau punya, apa yang sedang menimpamu. Lalu Rasulullah SAW membacakan kepada ahli ruqyah di masa jahiliyah tersebut ucapan beliau, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, yang biasa kita baca di muqaddimah ceramah khutbah, ya, itu dibaca oleh Rasulullah SAW. Maka kagetlah ahli ruqyah ini. Dia bilang, coba ulangi lagi. Dibaca lagi oleh Rasulullah. Dia bilang, ulangi lagi. Dibaca lagi oleh Rasulullah sampai 3 kali. Apa yang terjadi ikhwati azakumullah? Ternyata ahli ruqyah ini telah terlebih dahulu diruqyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia yang sadar dari kesurupan dia, ya, sehingga dia masuk Islam dan kemudian dia membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyahadat. Ya. Jadi difitnah Rasulullah SAW dengan perkara-perkara buruk. Ya, dan itu biasa terjadi kepada para anbiya wa rasul. Dikatakan tukang sihir, dikatakan
pendusta dan sebagainya. Akhirnya Rasulullah SAW keluar dari Mekah menjemput orang-orang yang datang dari berbagai macam wilayah, terutama di musim haji. Beliau keluar ke Aqabah lalu bertemu dengan orang Madinah. Ketika orang Madinah melihat Rasulullah, mereka teringat ucapan orang-orang Yahudi. Ini kayak orang mirip sekali dengan apa yang disebut oleh orang Yahudi. Sifat-sifatnya, penghabarannya, bentuknya. Kemudian ketika mereka mendengar Rasulullah berbicara, maka mereka la syakka, tidak merasa ragu lagi. Inilah Nabi yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi tersebut. Kemudian mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW. Ini namanya baiatul Aqabah yang pertama, yaitu sekitar 11 atau 12 orang Madinah. Lalu orang Madinah ini mengatakan, ya Rasulullah, kirimkan kepada kami satu orang yang bisa mengajarkan kami tentang Islam. Kemudian pulanglah orang Madinah, lalu Rasulullah mengirim sahabat beliau yang mulia, yaitu sahabat yang mulia, sahabat Nabi yang paling tampan dan baik, yaitu saya lupa namanya, yang meninggal di dalam perang Uhud, ya, meninggal di dalam perang Uhud. Maka kemudian dengan dakwah sahabat ini, ikhwati jazakumullah, di tahun berikutnya orang-orang Madinah pergi lagi ke Mekah dan jumlah mereka semakin banyak, yaitu sekitar 73 orang datang berbaiat kepada Rasulullah. Ini yang disebut dengan baiatul Aqabah ats-tsaniyah, baiat Aqabah yang kedua. Baru setelah itu Rasulullah hijrah ke kota Madinah, dan kota Madinah semuanya sudah masuk Islam. Sebelum Rasulullah datang, orang Madinah semuanya sudah masuk Islam. Itu sebabnya apa, ikhwati jazakumullah? Sebabnya mereka sudah berilmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama mengatakan apa? Manusia itu musuh terhadap sesuatu yang dia tidak ketahui. Kalau dia tidak tahu tentang sesuatu, maka dia musuhi. Karena sering kita katakan, kenapa nafsu itu tidak mau mengikuti ketaatan, tidak mau mengenal Islam, atau tidak mau melakukan syariat? Karena nafsu itu tidak mengenal syariah. Yang dia kenal, yang menyenangkan dia, yang ada di depan mata dia, yang instan. Mau punya uang, paling gampang riba, paling gampang tipu menipu. Itu yang ada di depan manusia, tapi dia tidak tahu akibatnya. Di belakangnya nanti jadi apa? Ya, orang-orang juga begitu. Mana yang enak makanan dimakan, urusan belakangan. Sampai-sampai mereka mengatakan, kalau urusan mati, semua juga mati. Yang makan sehat juga mati. Ya sudah, makan saja. Itu yang terjadi. Nafsu. Anna nafsa la'ammaratun bisu. Tapi ketika nafsu itu sudah kenal dengan Islam, maka tidak ada yang paling dia cintai kecuali Islam. Sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, jiwa mereka saja mereka korbankan kepada Islam. Karena apa? Karena mereka sudah tahu. Orang-orang Arab jahiliyah tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karenanya mereka musuhi. Mereka menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalang kenikmatan-kenikmatan mereka, kesenangan-kesenangan mereka. Sementara orang Madinah, mereka mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ilmu-ilmu yang mereka dapatkan dari ahlul kitab. Yang karenanya ketika mereka mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka percaya. Di antaranya apa yang terjadi kepada Salamah bin Aqwa. Jadi sebenarnya dia tidak menuntut ilmu dari orang ahlul kitab. Tapi orang ahlul kitab itu biasa selalu ingin disebut sebagai orang berilmu dan sebagainya, maka mereka menceritakan tentang berita-berita tersebut. Lalu Salamah bin Aqwa ini mendengarnya, maka kata beliau, wa huwa hayyun baina adhhurina, ternyata benar Rasulullah hidup di antara kami. Fa amanna bihi, maka berimanlah kami dengan beliau.
ya. Wa kafara bihi baghyan wa hasada. Sementara orang ahlul kitab ketika Rasulullah datang justru mengingkari Rasulullah karena hasad, karena dengki. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dari Yahudi. Bukan dari Yahudi. Ya, karena umat paling rasis di dunia adalah Yahudi. Karena dia memandang semua bangsa, semua suku itu diciptakan oleh Allah menjadi budak mereka. Karenanya orang Yahudi tidak ingin menyebarkan agama mereka. Yang menjadi Yahudi cukuplah mereka. Tetapi supaya manusia ini mengikuti mereka, lalu adat kebiasaan orang-orang Yahudi mereka sebarkan ke antara manusia. Jadi manusia-manusia itu tidak beragama Yahudi, tetapi kelakuannya kelakuan Yahudi. Rasulullah SAW mengatakan la tattabi'unna sunana man kana qablakum sibran bi sibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu zahratad dabbi la dakhaltumuhu. Kata Rasulullah, ada di antara kalian ini yang nantinya akan mengikuti perbuatan kebiasaan orang-orang terdahulu, sahasta demi sahasta, selangkah demi selangkah, sampai kalau orang tersebut masuk ke dalam lubang biawak yang penuh dengan kerusakan, yang penuh dengan kehancuran, kalian ikut juga di situ, kata Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayahudu wan nasara ya Rasulullah, apakah yang kau maksud itu orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, paman, maka siapa lagi kalau bukan mereka, ya. Karena kita mengikuti mereka, membuat acara begini, kita ikuti juga acara begitu. Lalu kita katakan ini acaranya Islami. Padahal apa? Ruhnya, bentuknya adalah perbuatan ahlul kitab. Perbuatan ahlul kitab. Kita ikuti. Padahal Rasulullah SAW sangat mewanti-wanti umat ini untuk tidak mengikuti gaya mereka. Kita tidak mungkin ngikutin agama mereka secara 100%, tapi gaya mereka kita ikuti. Cara-cara mereka beragama kita ikuti. Dan di antara beragamanya orang Yahudi, orang Nasrani, itu apa? Amaniyah, yaitu mereka di dalam beragama itu berangan-angan, tidak berdasarkan ilmu. Begini, begitu, begini, begitu. Tidak punya sumber yang jelas. Saya pernah mendapatkan ada seorang ustadz berceramah. Kemudian dia mengatakan, Syekh Siti Jenar mengatakan bahwa kehidupan itu begini, begini. Saya bingung dan bertanya dalam hati, dari mana sumbernya dia mendapatkan ucapan Syekh Siti Jenar? Adakah kitabnya Syekh Siti Jenar sekarang? Enggak ada. Adakah murid-muridnya Syekh Siti Jenar yang bisa meriwayatkan ucapan Syekh Siti Jenar itu? Tidak ada. Dan ketika diminta bukti dari mana ucapan Syekh Siti Jenar yang dia dengar, maka saya yakin dia tidak bisa mendatangkannya. Cuman dia ingin menguatkan omongan dia sendiri dengan apa? Dengan ucapan-ucapan hayal yang dia nisbatkan kepada tokoh-tokoh tertentu yang terkenal supaya omongan ini didengar. Persis seperti ahlul kitab. Mereka menulis sebuah kitab dengan tangan mereka sendiri, dengan karangan mereka sendiri, dengan hayalan mereka sendiri. Kemudian supaya kitab ini diterima, mereka mengatakan apa? Hada min indillah. Ini adalah wahyu dari Allah. Persis dengan sebahagian kita berucap dengan sebuah ucapan, menisbahkan ucapan itu kepada seseorang, ternyata setelah diminta sanadnya, diminta sumbernya, nggak tahu. Yang terjadi apa? Konon katanya begitu. Berkata Sunan Kalijaga, berkata Sunan ini. Tapi ketika ditanya dari mana ucapan tersebut, di kitab mana, siapa yang menyampaikannya, maka tidak ada yang bisa menunjukkan. Maka ini sebahagian dari kebiasaan-kebiasaan ahlul kitab, terutama dari umat Nasrani. Ketika ditanya dari mana sejarah Sinterklas,
Ada nggak di kitab Injil, di kitab Taurat? Kenapa kalian meyakini itu? Oh, dia bilang itu dongeng, hanya sekedar menyenangkan anak kecil. Tapi diyakini oleh mereka, ya, dibuat acaranya. Itulah yang terjadi, ikhwati azakumullah. Banyak orang menisbatkan perkara-perkara di dalam agama ini yang bukan dari al-Islam. Ya, karenanya apa yang dikatakan oleh orang Yahudi ini benar tentang Rasulullah karena mereka menggunakan apa yang disampaikan oleh para anbiya. Karenanya umat Islam dari mulai zaman Nabi Adam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berakidah, berkeyakinan. Akidah itu keyakinan. Kecuali sumbernya hanya 3. Terutama kita sekarang ini. Kalau kita berkeyakinan tentang sesuatu, berakidah dengan sesuatu, kita tidak boleh mengatakan tentang akidah Islam, tentang keyakinan Islam kecuali dengan 3 sumber. Tanpa 3 sumber ini berarti apa yang dikatakan tentang masalah-masalah gaib, maka itu adalah apa? Kedustaan. Ya, kedustaan. Yang pertama sumbernya itu harus dari Al-Quran. Kalau ada Al-Quran bercerita tentang masalah gaib, kita percaya surga, percaya neraka, percaya hari berbangkit. Dari mana itu? Karena Al-Quran menceritakannya. Ini satu. Yang kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, karena Rasulullah SAW menyampaikan apa yang datang dari Allah. Kemudian yang ketiga ijma'ul ummah al-islamiyah. Ada kesepakatan umat Islam dari masa ke masa. Kalau kita tanya seorang ulama, ini bagaimana? Dia jemput A. Kemudian kita tanya lagi sebelahnya A. Kita tanya lagi yang lain A. Dari timur A, dari barat A, dari utara selatan A, berarti itu benar. Akidah yang benar. Tetapi kalau mereka berselisih, hanya salah satu di antara mereka saja yang mengatakan, maka itu belum menjadi keyakinan. Semisal apa ya ikhwati azakumullah? Semisal orang mengatakan bahwa kalau orang meninggal 40 hari ruhnya itu kembali ke dunia, berkeliling di rumah-rumah, mencari siapa di antara mereka yang mendoakan. Ruh ini masalah gaib apa bukan? Tadi kita sebutkan ada 4 masalah gaib. Pertama masa lalu yang kita tidak hadir. Yang kedua masa datang yang kita belum ada. Cerita-cerita akan datang. Cerita-cerita tentang hari kiamat, Dajjal, Imam Mahdi dan lain-lain sebagainya. Ini perkara gaib. Kemudian perkara gaib yang ketiga adalah masalah alam setelah kematian. Alam kubur, alam barzah, ya, mahsyar, mizan, al-jannah. Ini semuanya masalah gaib. Kemudian yang keempat masalah gaib adalah tentang sifat Allah. Sifat Allah. Maka semuanya ini ikhwati azakumullah tidaklah kita katakan kecuali ada sumber 3 tadi, Al-Quran, As-Sunnah dan ijma'nya para sahabat. Oh, ada seorang tabi'in yang mengatakan itu, bahwa ruh itu akan kembali ke dunia, si fulan. Adakah yang lain? Tidak ada. Kalau cuma satu di antara umat Islam yang mengatakannya, maka itu belum menjadi akidah. Tidak bisa kita yakini. Dan di zaman sekarang ikhwati azzakumullah, banyak manusia umat Islam yang tertipu tentang masalah-masalah gaib ini karena mereka tidak mengenal tentang manhajnya, tentang ilmunya, bagaimana mempercayai masalah gaib. Sehingga dengan gampangnya seseorang mengatakan yang gaib. Di sini ada kerajaan jin. Nanti akan terjadi begini. Ini akan jadi begini. Kamu ini nasibnya begini. Dari mana dia tahu? Apakah dia pernah bertemu jin? Tidak ada orang yang pernah melihat jin. Sehingga kemudian dia mengatakan begini begitu. Dan masalah gaib ikhwati azzakumullah tidak kita benarkan. Dahulu Rasulullah SAW mengatakan jangan kalian salat fi mahbitil ibil. Jangan kalian salat di tempat berkumpulnya onta. Fa innahu majma'u syayatin. Karena itu tempat berkumpulnya setan. Percaya enggak, Pak? Percaya. Siapa yang mengatakan? Rasulullah SAW. Kalaupun beliau tidak melihat jin, maka ucapan beliau dari mana?
dari wahyu Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tapi kalau hari ini ada orang mengatakan di sini ada jin, wah di sana saya melihat perkumpulan jin, percaya? Gak percaya. Ya. Ini apa namanya kaidahnya, ya, supaya kita tidak tertipu. Ketika ada orang mengatakan masalah-masalah gaib begini begitu, menyebutkan bahwa ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke dunia. Kembali ke dunia, beredar di antara manusia. Ini masalah gaib bukan? Masalah gaib. Adakah itu di Al-Qur'an? Adakah itu di hadis-hadis? Ketika Umar bin Khattab mendapatkan Rasulullah meninggal, maka Umar mengatakan, man qala Muhammadun mata, barang siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, saya tebas lehernya. Dia masih hidup, dia kembali ke alam sana untuk berkelana, nanti dia balik lagi ke kita. Itu perkataan Umar bin Khattab. Datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menasihati Umar, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtun ila aqabikum. Tidaklah ada Muhammad itu kecuali seorang rasul sebagaimana rasul-rasul terdahulu. Apabila dia terbunuh atau dia meninggal, apakah kalian akan kembali lagi ke ajaran nenek moyang kalian? Berkata dengan tanpa ilmu, berbicara tanpa dasar. Man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah hidup tidak pernah mati. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mata. Dan barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal. Ini perkataan sahabat beliau yang mulia. Juga Al-Qur'an mengatakan, innahum mayyitun, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan meninggal, akan menjadi mayat, dan mereka pun akan menjadi mayat. Semua ayat Al-Qur'an. Kalau seandainya ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa balik ke dunia ini, maka para sahabat yang paling banyak berjumpa dengan Rasulullah dan tidak akan ada perselisihan di antara mereka. Abu Bakar dan Umar berselisih. Apakah di antara mereka tunggu nanti malam saya ingin bertemu Rasulullah, bertanya mana yang benar, mana yang salah? Tidak, ikhwati azzakumullah. Padahal mereka orang yang paling cinta kepada Rasulullah, paling berkait hatinya dengan Rasulullah. Tetapi mereka apa? Mereka merujuk kepada apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah, yaitu dicari ayat-ayat Al-Qur'an, dicari hadis-hadis Rasulullah, siapa yang meriwayatkan. Ketika Umar ingin pergi ke Syam, di Syam terjadi wabah. Kemudian timbul permasalahan. Di Syam ada wabah. Apakah saya harus melanjutkan perjalanan atau balik ke Madinah? Semuanya mengatakan, ada yang mengatakan begini, engkau harus ke Syam karena masalah mati itu takdir Allah. Yang lainnya lagi mengatakan kalau ada wabah ya jangan didatangin. Tidak ada satupun kesimpulan. Apakah kemudian Umar bin Khattab melakukan sesuatu kemudian bertemu Rasulullah bertanya, ya Rasulullah saya harus bagaimana? Tidak. Beliau tanya, kalian yang mengatakan begini ada dalilnya enggak? Enggak ada. Kecuali satu sahabat, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, apabila ada satu wabah di satu bumi, fala tadkhuluha, jangan kalian masuk ke negeri tersebut. Dan apabila terjadi wabah itu tersebut di sebuah negeri, maka jangan kalian keluar dari negeri itu. Maka tersenyumlah Umar, bahagialah Umar, ternyata ada riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini namanya ya, ikhwati azzakumullah, akidahnya para sahabat. Ya. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq pernah taruhan kepada orang-orang kufar Quraisy tentang apa? Tentang
Romawi versus Persia. Kalau sekarang orang bertaruh tentang apa? Permainan bola ya. Klub ini dengan klub ini siapa yang menang? Dahulu Abu Bakar As-Siddiq bertaruh tentang Romawi dengan Persia, mana yang menang? Kata Abu Bakar, Romawi akan menang, Persia kalah. Kata orang-orang kufar Quraisy, enggak, Persia mesti menang. Ya karena memang sejarahnya Romawi kalah terus. Dan juga memang orang-orang jahiliyah lebih suka kepada Persia karena sama-sama penyembah berhala. Orang Romawi itu masih berbau-bau nabi, ahlul kitab. Tapi kemudian kenapa Abu Bakar As-Siddiq bertaruh? Dan ini permasalahan gaib, ya. Nanti belum terjadi. Tapi Abu Bakar yakin Romawi akan mengalahkan Persia. Dari mana Abu Bakar As-Siddiq berani mengeluarkan harta beliau untuk bertaruh itu? Bukan untuk masalah dunia, bukan beliau ingin dapat keuntungan, tetapi beliau ingin meyakinkan kepada orang tentang benarnya Al-Quran. Karena Al-Quran menurunkan ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Nanti mereka setelah kekalahan mereka akan mengalahkan Persia fi bid'i sinin, ya, dalam beberapa tahun. Itu yang diyakini Abu Bakar As-Siddiq. Beliau yakin kalau Al-Quran sudah berbicara mesti benar, walaupun itu perkara belum terjadi, masalah gaib. Dan kita ikhwati azakumullah di zaman sekarang hanya karena omongan si fulan, tanpa ada bukti dari tiga tadi, sudah terpengaruh. Sehingga orang berani mengeluarkan hartanya untuk perkara hoax. Punya penyakit kemudian pura-pura kesurupan, ini itu dan sebagainya. Ini yang terjadi. Karena apa? Karena kita tidak mengenal tabiat agama kita ini. Padahal agama kita ini ya'lu, sangat tinggi, sangat mulia, ya. Sehingga ketika orang berislam seharusnya dia bebas dari tipu daya kehidupan dunia ini, karena dia punya akidah yang kuat, punya ilmu yang kuat. Tapi sayangnya kita jarang membaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sehingga kita ini banyak yang keliru. Kita selesaikan sedikit hadisnya. Faqulna, maka kami berkata, wailaka ya fulan. Lalu kata Salamah bin Abi Salamah, kami pun mendatangi Yahudi yang ngomong tadi, yang telah mengatakan akan datang Nabi dari sini wa sini. Lalu kami katakan, wailaka ya fulan, celaka engkau wahai fulan. Alasta billadzi qulta lana fihi ma qulta. Bukankah engkau tadi yang dahulu yang pernah mengatakan begini, begitu Nabi akan keluar dan sebagainya? Lalu apa jawab orang Yahudi ini? Bala, iya, dulu aku mengatakan tersebut. Walaisa bihi, dan itu bukan dia, ya, padahal sudah jelas. Tetapi kemudian dia tolak, ya, karena dia tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ikhwati jazakumullah yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan, falyatafaddal maskura, silakan. Depan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Saya mau tanyakan. Iya. Pertama mengenai masalah Maulid Nabi. Maulid Nabi itu ada yang meyakini bahwa suatu dia praktik namanya itu berdiri gitu, soalnya roh Rasulullah itu datang. Ya. Yang kedua, yang pertama itu nanti saya lupa. Ya, barakallahu fiik. Nah, pertama, Maulud Nabi terjadi enggak, Pak? Terjadi. Maulud Nabi itu artinya hari lahirnya Rasulullah SAW. Adakah Rasulullah lahir? Ya, itu adalah hak. Barang siapa yang mengingkarinya maka dia kufur. Dan dalilnya sangat banyak sekali bahwa Rasulullah itu lahir. Hari lahir beliau diceritakan oleh para mu'akhri, para ahli sejarah dengan sanad-sanadnya. Ada yang sahih, ada yang dhaif tentang berita-berita tersebut. Tapi yang jelas kelahiran Rasulullah merupakan sesuatu yang hak.
lalu ihtifal bi maulidir rasul, merayakan dengan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi perselisihan. Apakah ada perayaan hari kelahiran Rasulullah SAW? Ini perkara sepakat atau tidak, Pak? Perayaan tentang maulid Nabi sepakat atau tidak di kalangan kaum muslimin? Tidak, berselisih pendapat. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Berselisih pendapat, bukan yang muttafaq, bukan disepakati sebagaimana kita sepakat salat zuhur. Tapi yang diperselisihkan apa? Maulid Nabi ini diperselisihkan, bukan perkara muttafaq. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa di antara kalian yang hidup setelah aku akan melihat perselisihan yang banyak. Di antara yang diperselisihkan adalah hari perayaan kelahiran Rasulullah SAW, ulang tahun Rasulullah SAW. Ini yang diperselisihkan. Apa petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa'alaikum bisunnati was sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Maka pada saat kalian melihat perselisihan itu, ikutilah aku yang terjadi di zamanku, yang aku berislam, yang aku sampaikan tentang Islam ini juga kepada khalifah-khalifah sesudahku yang diberi petunjuk. Lihat agamanya Abu Bakar Siddiq, lihat agamanya Umar bin Al-Khattab, lihat agamanya Utsman bin Affan, lihat agamanya Ahlul Bait. Kadang-kadang kita disebut ketika tidak merayakan maulid Nabi dikatakan tidak mengikuti keluarga Rasulullah. Sekarang kita tanya, siapa yang paling disepakati sebagai keluarganya Rasulullah? Siapa, Pak? Ali bin Abi Thalib. Ada yang berselisih bahwa Ali bukan keturunan Rasulullah? Tidak ada. Fatimah, Hasan, Husain, ini muttafaq bahwa dia adalah ahlul bait. Adakah di antara mereka yang merayakan ulang tahun Rasulullah sebagaimana yang kita rayakan hari ini? Tidak ada. Rasulullah tidak pernah mengadakan ulang tahun beliau. Para sahabat yang paling cinta kepada Rasulullah tidak pernah merayakan ulang tahun beliau. Ini pandangan ya, soal setuju atau tidak setuju itu masing-masing. Tapi kaidah yang disebutkan oleh Rasulullah, kalian melihat perselisihan, bukan yang muttafaq. Kalau muttafaq kita tidak perlu bingung lagi. Ini mukhtalaf yang diperselisihkan. Fa'alaikum bisunnati. Kenapa kita melihatnya di sunnah Rasulullah? Karena peristiwa itu bisa dilakukan oleh Rasulullah. Dan beliau yang memiliki hidup. Tapi kalau misalnya masalah mobil, motor, memang belum ada di zaman Rasul. Tetapi untuk merayakan ulang tahun itu sudah ada belum di zaman itu? Sudah ada. Di antaranya apa? Di antaranya tahun Al-Masih. Tahun Al-Masih itu apa? Tahun memperingati hari lahirnya Isa, dan itu sudah dikenal di para sahabat. Di mana umat-umat terdahulu merayakan ulang tahun tokoh-tokoh mereka. Apakah para sahabat mengikutinya? Tidak, kita dapatkan riwayat. Seandainya ada, maka kita orang pertama. Orang pertama yang melakukannya. Rasulullah tidak melakukannya. Soal benarnya orang melakukan atau salahnya itu tadi penuh perdebatan. Mesti ada dalil-dalil yang diungkapkan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kita tidak bisa membebaskan diri dari perselisihan itu. Bisa benar, bisa tidak. Tidak kita katakan mutlak salah. Tetapi yang kita ketahui Rasulullah SAW dan para sahabatnya, bahkan a'immatil arba'ah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad tidak pernah melaksanakan. Bahkan ashabu kutubil sunnah, para penulis kitab-kitab hadis, Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, tidak ada satupun di antara mereka yang melaksanakannya. Maka kepada siapa kita lebih berpegang teguh? Ketika kita mengatakan begini, ada orang yang membenturkan ucapan kita dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, membenturkan ucapan kita dengan Jalaluddin As-Suyuti. Maka kita katakan kita tidak membenturkan ucapan kita dengan beliau, tapi kita melihat orang yang sepadan dengan mereka.
Bukankah juga ada Ibnu Taimiyah? Bukankah juga ada Imam Bukhari? Jadi perselisihan bukan antara kita dengan Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan antara kita dengan Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullah ta'ala, tetapi perselisihan mereka dengan para ulama. Dengan para ulama. Kita mengikuti ulama ini, apa landasannya? Landasannya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, adakah riwayatnya? Ketika seseorang mengadakan sesuatu di dalam Islam, maka dia akan menambahkan lagi, ditambahkan ini. Kita ingin mengungkapkan rasa kegembiraan kita, bahagia kita. Akhirnya apa? Saya bahagianya dengan cara ini, yaitu bernyanyi, bermusik. Ada orang mengatakan cinta kepada istrinya, lalu dia mengungkapkan rasa cintanya. Tiba-tiba dia datang bawa kado kepada istrinya. Setelah dibuka ternyata sepeda gunung. Kata istrinya, buat apa saya ini? Oh, ini hadiah, ini mahal. Saya mengungkapkan cinta saya. Itu mah bagus menurut kamu, menurut saya enggak, kata istrinya. Mendingan kamu kasih ATM isinya uang 1 miliar, saya mau belanja apa saja. Oh, itu menyenangkan saya. Kadang-kadang kita merasa kita mencintai seseorang dengan cara kita, tetapi belum tentu yang dicintai itu merasa dicintai dengan perkara tersebut, ya. Bukankah beliau sudah menyebutkan apa-apa yang menjadi kesenangan beliau? Rasulullah SAW senang, gembira sekali ketika melihat para sahabat bersab-sab solat di masjid. Sampai-sampai para sahabat mengatakan, hampir-hampir kami terfitnah ketika melihat Rasulullah sadar dari pingsan. Begitu cerianya wajah Rasulullah, kami ingin berhenti solat dan memeluk Rasulullah. Tapi hari ini khotiazakumullah, justru yang menjadi kesenangan Rasulullah sepi, masjid sepi ketika di waktunya solat. Tapi ketika hari-hari perayaan-perayaan yang tidak terjadi itu ramai masjid. Berarti apa? Kita mengungkapkan cinta kita dengan cara kita, sementara yang dicintai tidak mencintai perkara tersebut, karenanya tidak ada dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Hanya ditambahkan lagi, dihayalkan lagi, oh Rasulullah datang, berkeliling dan sebagainya. Lalu digunakanlah hadis-hadis yang tidak pada tempatnya. Kata Rasulullah SAW, dimanapun kalian bersalawat kepadaku, maka salawat itu sampai kepadaku. Kalian di Indonesia bersalawat, salawat itu sampai kepada Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, kaifa dzalika wa qad balaita ya Rasulullah? Bagaimana demikian? Bagaimana salawat itu sampai kepada engkau? Engkau sudah wafat, sudah menjadi bangkai kalau bahasa kasarnya, ya. Qad balaita, engkau telah menjadi mayat. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, fa inna lillahi malaikatan yasihuna fil ardi. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang bertebaran di muka bumi. Yatlubuna man yusalli alayya. Mereka mencari setiap orang yang bersalawat kepadaku. Fayuballighuni. Kemudian malaikat ini menyampaikan salawat itu kepadaku. Itu yang dimaksud. Sebab nanti kalau dipahami ruhnya Rasulullah, ruh itu cuma satu. Yang ngadain maulid banyak. Lalu diberikan dalil. Kata mereka, bagaimana mungkin itu terjadi? Orang bersalawat begini, kemudian Rasulullah datang. Bukankah mereka mengatakan, anta syamsun, anta badrun. Engkau itu matahari ya Rasulullah. Engkau itu rembulan. Rembulan satu. Bisa nggak dilihat orang di sana di sini? Dikiaskan dengan begitu. Ya, dikiaskan dengan begitu. Padahal yang dimaksud oleh para sahabat dengan syamsun tersebut, engkau menyinari umat ini dengan syariah, dengan ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap orang di timur, di barat yang berislam itu mengikuti Rasulullah, maka Rasulullah itu seperti syamsun, bukan seperti lahiriahnya, fisiknya. Tidak. Kita mengatakan anta kal badru, anta kal badri, engkau seperti rembulan. Apa maksudnya? Apakah kita bulat seperti rembulan bercahaya-cahaya? Enggak, maksudnya indah, ya. Maksudnya indah. Tapi kalau diteropong secara dekat, bulan itu banyak bopeng-bopengnya. Jadi orang pejerawat kadang-kadang disebut apa? Engkau seperti rembulan, katanya. Ya, ini persamaan-persamaan, ya. Tidak bisa dipahami secara lahiriah seperti itu. Ya, tetapi dilihat dari sisi kesamaan yang besar, yaitu cahaya.
Cahaya itu apa? Sesuatu yang menunjuki jalan sehingga kita tahu jalan kita ke sini, ke situ. Seperti kita berjalan di atas sesuatu yang ada sinarnya. Jadi begitu. Jadi ketika sesuatu itu ditambahkan, maka ditambahkan lagi yang lain. Diceritakan lagi begini, diceritakan lagi begitu. Ya. Ini yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, karenanya yang terbaik bagi kita adalah mengikuti apa yang ada pada Rasulullah. Kita tidak neko-neko. Apa yang dibawa oleh Rasulullah, begitulah yang kita laksanakan, dan kita merasa tenang dengan perkara tersebut, lepas dari perselisihan. Kapan perselisihan itu datang? Ketika kita membawa sesuatu yang tidak terjadi di zaman Rasulullah, mesti terjadi perselisihan. Walaupun kita tidak mengatakan sesuatu yang didatangkan pada masa sekarang ini semuanya salah. Ada yang benar, ada yang tidak. Ya. Tetapi yang paling bisa dilakukan di zaman Rasulullah, bisa dilakukan di zaman sekarang, maka lebih baik kita mengikuti apa yang ada di zaman Rasulullah. Begitulah kaidah para ulama. Ketika Imam Syafi'i menyebutkan perselisihan antara azan sekali, azan dua kali, di dalam kitab beliau maka beliau mengakhiri pembahasan itu mengatakan wal ahabbu ilayya ma hadatsa ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling aku sukai yang terjadi di zaman Nabi. Ada zaman Utsman, ada zaman Nabi. Beliau menceritakan tentang riwayat Utsman. Kemudian di ujung pembahasan beliau mengatakan wal ahabbu ilayya ma hadatsa ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengatakan salah, tetapi ada dari sisi yang lebih seruk, lebih dicintai, lebih tenang yang terjadi di zaman Rasulullah. Azan terjadi di zaman Rasulullah, azan terjadi di zaman Utsman. Kalau sesuatu itu terjadi di semua keadaan, mana yang paling pas untuk diikuti? Yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian, Pak. Wallahu a'lam. Nah. Kan saya lupa tadi, baru ingat. Ya. Mengenai kematian hari yang ke-7, hari yang ke-3, ke-7 sholat, nyawa datang lagi ke dunia, kita punya diri. Mengenai kematian. Ya. Ya barakallahu fiik. Adapun masalah itu saya tidak memiliki dalilnya. Mungkin tanyakan kepada orang yang merayakan sehari, 3 hari, 7 hari, 40 hari. Tapi yang saya ketahui tidak ada itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dan kematian itu sesuatu yang terjadi di zaman Rasulullah, terjadi di kita. Dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan kaifiyah tata cara penyelenggaraan jenazah. Sudah ada di zaman Nabi SAW. Jadi bukan tidak ada kematian di zaman Nabi, ada. Ya kalau sudah ada di zaman Nabi dan kita beragama dengan agamanya Nabi, maka ikutilah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Adapun masalah dalilnya, maka tanyakanlah kepada orang yang melaksanakannya. Jika ada, maka kita sepakat untuk mengikutinya. Wallahu a'lam. Nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad maupun Nabi-Nabi yang lain itu proses kelahirannya tidak seperti manusia biasa yang keluar dari badannya. Apakah cerita itu benar atau tidak? Yang kedua, siapakah yang disebut ahli kitab itu? Kalau di zaman Nabi kita menyatakan bahwa mereka tahu akan kelahiran Nabi, berarti zaman itu kitab Taurat maupun Injil masih belum berubah. Kapan berubahnya kitab-kitab itu? Ya barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ya, tentang para nabi ini, maka Allah tabaraka wa taala telah meletakkan para nabi ini, dan Allah mengetahui haitsu yaj'alu risalatah, di mana Allah taala meletakkan risalahnya, memilih setiap orang tersebut. Karenanya orang-orang ini adalah istimewa. Keadaan mereka juga istimewa, dan ditetapkan keistimewaan itu oleh Allah sejak awal. Mulai dari lahir, bahkan sebelum lahir
telah ditetapkan keistimewaannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun keistimewaan itu tidaklah kita buat-buat, kecuali berdasarkan riwayat yang sampai kepada kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir secara normal, lahir dari rahim ibu beliau. Karena ketika ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana awal perkara engkau? Maka Rasulullah mengatakan, ru'ya ummi allati ra'at annahu kharaja minhu nurun adha'at lahu qusur Syam. Yaitu mimpinya ibuku, di mana beliau melihat keluar dari beliau, dari rahim beliau, satu cahaya yang menyinari istana-istana Syam. Artinya Rasulullah keluar dari rahim ibu beliau. Makanya tadi saya ceritakan semua kelahiran Rasulullah ini diceritakan di dalam riwayat-riwayat itu. Ada yang sahih, ada yang tidak. Di antara yang diperselisihkan masalah khitannya Rasulullah. Apakah Rasulullah terakhir sudah berkhitan atau belum? Semua riwayat ini memiliki permasalahan dari sisi riwayat. Dan itu hukum Islam. Sisi riwayat. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah sudah berkhitan. Ada yang mengatakan bahwa yang menghitani Rasulullah adalah kakek beliau Abdul Muthalib. Semuanya bermasalah hadis-hadisnya, baik yang lahir sudah berkhitan ataupun belum berkhitan kemudian dihitan oleh Abdul Muthalib. Namun yang paling menarik apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah, kitab sejarah mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat, diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir. Maka di antara yang dipotret diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir permasalahan tadi. Lalu beliau mengatakan yang paling atau dalam bahasanya, kesimpulannya, khulasahnya, yang paling masuk ke dalam pikiranku, kata Imam Ibnu Katsir, bahwa Nabi Muhammad itu adalah qudwah, tauladan. Maka yang paling lebih aku terima bahwa yang menghitani Rasulullah SAW adalah kakek beliau Abdul Muthalib. Sehingga sunnah berkhitan itu menjadi sunnahnya umat beliau. Kalau seandainya Rasulullah SAW lahir sudah berkhitan, maka tidak ada dalil yang paling kuat untuk memerintahkan umat ini berkhitan. Karena Rasulullah lahir sudah berkhitan, berarti khitannya itu adalah fenomena kelahiran. Maka kata beliau, yang paling dekat kepadaku riwayat tersebut adalah Rasulullah dihitan oleh kakek beliau. Dan jadilah itu menjadi sunnah bagi umatnya bahwa ketika bayi lahir dihitankan, terlepas dari riwayat-riwayat itu, karena semuanya bermasalah dhaif, sehingga untuk merojikannya perlu sesuatu yang bisa mengokohkan sebuah syariat ini. Maka Imam Ibnu Katsir menguatkan bahwa Rasulullah SAW lahir belum dihitan dan kemudian dihitan oleh Abdul Muthalib. Dan ini sama sekali ikhwati azzakumullah bukan merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita berbicara tidak melampaui batas terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi demikian, Pak. Kemudian yang kedua tadi masalah ahlul kitab. Istilah ahlul kitab itu sudah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan penghapusan atau perubahan kitab itu tidak serta-merta langsung, bertahap, sebahagian. Tetapi di masa Rasulullah kitab itu sudah dirubah sebahagiannya, dan sekarang lebih parah lagi perubahannya itu. Ya, karena dulu diceritakan awal munculnya terjemahan Injil diharamkan babi, tapi banyak orang Kristen makan babi. Akhirnya apa? Direvisi, diharamkan babi hutan. Ada tambahannya lagi tuh, ya. Dan itu perubahannya terus menerus. Jadi kalau dikatakan apakah Taurat di masa Nabi asli sehingga orang Yahudi tahu tentang Rasulullah? Jawabannya tidak, sudah tidak asli. Tapi sebahagiannya ada mereka ketahui. Tapi kemudian setelah itu dihapus lagi. Jadi ahlul kitab sampai sekarang tetap ada, yaitu orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi yang mengaku mengikuti Musa dan orang-orang Yahudi yang mengaku mengikuti Nabi Isa. Jadi demikian, Pak. Jadi sama saja.
Jadi hukum mereka pun sama di masa Rasulullah dan di masa sekarang. Karena yang menetapkan hukum ahlul kitab adalah Rasulullah SAW, dan Rasulullah tahu orang-orang ahlul kitab sudah merubah kitab mereka sejak sebelum Rasulullah sampai pada masa Rasulullah, hatta yaumina hadza, sampai pada hari kita ini mesti ada yang dirubah versinya ini, versi itu dan seterusnya. Demikian ya Allah. Kalau sekarang Vatikan itu apa bisa disebut ahli kitab? Mereka disebut mulhaq bi ahlil kitab, disamakan dengan ahlul kitab kalau mereka bukan Yahudi ya. Jadi kita mengatakan orang Kristen di Indonesia itu ahlul kitab apa bukan? Jawabnya bukan. Karena apa? Karena ahlul kitab itu harus Yahudi, harus Bani Israel. Karena dahulu Nabi Musa berdakwah kepada Bani Israel, Nabi Isa juga berdakwah kepada Bani Israel, dan nabi-nabi itu tidak berdakwah untuk seluruh alam. Sehingga kalau kita mengatakan orang Kristen di Indonesia ahlul kitab, berarti kita meyakini agama Nasrani boleh disebarkan ke seluruh dunia, dan itu keliru. Lalu posisi ahlul kitab orang Kristen apa? Mereka disebut oleh para ulama mulhaqun bi ahlil kitab, disamakan dengan ahlul kitab walaupun mereka bukan ahlul kitab. Kenapa disamakan? Karena akidahnya sama. Mereka pakai Injil yang dipakai oleh orang-orang Yahudi, cuma diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau Vatikan itu dia ada keturunan Yahudi, berarti dia ahlul kitab. Tapi kalau dia bukan keturunan Yahudi, berarti dia disamakan dengan ahlul kitab. Maka disamakan beberapa hukumnya, ya, seperti bolehnya menikahi perempuan-perempuan mereka, bolehnya memakan sembelihan mereka, ya. Walaupun kita tidak menyamakan keyakinan bahwa mereka ahlul kitab, karena ahlul kitab terbatas kepada Bani Israel. Wallahu a'lam.